persiapan KTT G20 di Bali sudah bergabung bersama kami Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong dan juga juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Bang Usman, Mbak Adita, selamat malam. Selamat malam, Afi. Selamat malam, Bang Usman. Selamat malam, Mbak Adita. Baik, saya akan tanya ke Mbak Adita dulu. Ini juga menjadi pekerjaan penting untuk menjamin keteraturan dan suksesnya, terutama dari sisi transportasi jelang kedatangan para pimpinan negara, anggota G20. Sejauh ini pengaturan jalur udaranya seperti apa, Mbak Adita? Karena juga masih harus berbagi meskipun dengan porsi yang lebih kecil dengan penerbangan komersial di Bali. Ya, jadi untuk penerbangan memang kami sudah melakukan diskusi sejak berbulan-bulan lalu ya, untuk memastikan para delegasi khususnya para pimpinan negara ini bisa mendarat dengan selamat dan tentunya aman ya di Denpasar. Dan untuk itu kami telah menerbitkan sebuah regulasi surat edaran nomor 12 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini mengenai pengaturan operasional penerbangan selama pelaksanaan KTT ya. Jadi di situ disampaikan bahwa memang akan ada pembatasan operasional penerbangan komersial berjadwal yang mulai tanggal 13 sampai dengan 17 November. Tetapi di sisi lain juga kami mempersiapkan 11 bandara lain di luar Denpasar untuk bisa menjadi tempat remain overnight atau tempat menginap parkir dari pesawat-pesawat delegasi. Dan tentunya juga kami meminta 11 bandara itu bisa beroperasi 24 jam. Sehingga nantinya jam berapapun delegasi itu datang, itu negara kita siap untuk menyambut ya dan menempatkan pesawat-pesawat itu di tempat yang aman dan tentunya juga kondusif bagi para delegasi. Nah, untuk komersial memang saat ini kami memantau terus ya persiapannya, akan berlaku mulai besok pembatasannya. Namun demikian bukan berarti akan terjadi pengurangan signifikan ya, karena jam komersial ini akan dialokasikan di pagi hari dan sebagian di malam hari. Nah, di antara itu akan diprioritaskan tentunya untuk para delegasi. Kira-kira demikian, Afi, untuk udara ini. Baik, Mbak Adita, apakah ada berapa banyak jumlah penumpang asing dan juga domestik sampai hari ini? Dan seperti apa kesiapan dari bandara untuk melayani kebutuhan kepala negara, tamu-tamu, dan juga delegasi yang lainnya? Termasuk apakah ada permintaan khusus dari para anggota G20? Ya, untuk data sampai hari ini kami masih memantau terus. Namun memang Bandara Ngurah Rai ini trennya terus mengalami kenaikan ya untuk penumpang komersial. Jadi bisa dibilang ini kenaikannya sudah kira-kira lebih dari 60% jika dibandingkan pada awal tahun 2022. Bali menjadi destinasi favorit memang. Dan di G20 ini kita melihat trennya terus naik. Tetapi di periode 13 sampai 17 November tentunya kita kemungkinan akan melihat adanya penurunan pesawat penumpang komersial. Tetapi tentu dalam rangka untuk memberikan layanan yang maksimal ya kepada delegasi. Jadi kami melihat untuk delegasi sendiri memang akan terjadi puncak itu tanggal 14 November kehadirannya ya. Dan saat ini sudah mulai kelihatan tren naik para delegasi hadir, tetapi ini mungkin lebih banyak tim pendukungnya ya. Sementara head of state kepala negara pertama mungkin akan hadir malam ini dan terus nantinya puncaknya di tanggal 14. Nah, bagaimana kemudian antisipasi dari Bandara Ngurah Rai? Yang pertama tentu kami baru saja menyelesaikan revitalisasi terminal VVIP ya, dan sudah diresmikan juga oleh Pak Presiden Joko Widodo. Di samping itu kami bekerja sama juga dengan Paspampres, dengan TNI dan juga dengan Kapolri untuk memastikan semua area yang ada di Bandara Ngurah Rai ini betul-betul bisa dilindungi dari aspek keamanan dan keselamatannya. Jadi ada yang istilahnya ring 1. Ini memang area yang paling dekat dengan pesawat kenegaraan dari berbagai delegasi. Ada ring 2 di dalam bandara itu sendiri dan ring 3 di sekitar bandara, termasuk di wilayah luarnya. Itu kita berbagi tugas, Mbak Afi. Dan tentunya beberapa simulasi sudah dilakukan dan sampai sekarang kami melihat semuanya masih berjalan dengan kondusif. Baik, kita harapkan situasi keamanan itu bisa berjalan baik sampai selesai penyelenggaraan dari KTT G20 ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Usman, kembali saya ulang pertanyaan sebelum jeda tadi. Dalam hal pengawasan gangguan komunikasi serta akses internet nanti, apa yang diantisipasi dan diwaspadai oleh Kominfo, Bang Usman? Ya, yang pertama yang kita waspadai adalah terganggunya
jaringan internet. Ya, jaringan internet misalnya ada jaringan yang putus misalnya di satu tempat ya atau satu wilayah. Nah karena itu untuk mengantisipasinya 3 atau 4 pekan lalu kita sudah melakukan rehearsal, ya rehearsal uji coba bersama Telkom. Ya jadi dalam uji coba itu dibuktikan bahwa bila satu jalur internet itu putus ya atau terganggu, maka dia bisa menggunakan jalur lain tanpa adanya penurunan kapasitas upload maupun download. Itu sudah kami lakukan begitu. Nah, yang kedua tentu saja ini terkait dengan keamanan cyber. Ya, keamanan cyber ini menjadi wilayahnya BSSN dan BSSN sudah mengantisipasi, sudah mengidentifikasi sejumlah kemungkinan serangan cyber, misalnya malware, ya, kemudian juga fake WiFi, termasuk juga hacker atau hacking begitu. Dan untuk mengantisipasinya BSSN tentu berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian lain, semisal Kominfo, juga Polri, ya bahkan juga dengan APJI ya, dengan APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya serangan atau untuk mendukung keamanan cyber selama KTT G20. Ya. Bang Usman, sudah berapa media nasional maupun internasional yang siap meliput acara ini? Termasuk dari segi penyiaran, agenda mana yang bisa diakses secara terbuka dan yang tidak? Leaders meeting misalnya menjadi salah satu highlight. Seperti apa peliputan lebih lanjutnya Bang Usman? Ya, jumlah media internasional atau media asing 431. Jumlah media nasional sekitar 75. Jumlah wartawan yang meliput itu total hampir 2.200 dan sebagian besar adalah media asing. Nah ini menunjukkan bahwa perhatian dunia nanti selama 2 hari itu akan tertuju kepada Indonesia. Nah karena antusias media dalam peliputan, sementara dari sisi ruang atau spasial yang terbatas di main venue atau tempat-tempat utama KTT G20 misalnya di Purva Kempinski, maka kemudian kami melakukan pengaturan-pengaturan untuk peliputan. Jadi yang bisa meliput di main venue ini adalah host media. Host media ini media yang disiapkan oleh kita, Indonesia sebagai panitia atau penyelenggara. Nah kemudian juga ada official media. Official media ini adalah peliputan atau peliput atau media yang menempel kepada kepala negara. Jadi kalau di Indonesia gampangnya ini BPMI atau Pak B. Mahmudinnya lah kira-kira begitu. Nah kemudian ada lagi media yang disebut OTP, Official Traveling Press. Ini adalah media yang dibawa serta oleh kepala negara, misalnya White House jurnalis misalnya, ini kan dibawa oleh Presiden Joe Biden, jumlahnya bisa sampai 130-an media. Nah ini kita batasi untuk peliputan retreat misalnya, pembukaan itu host media dan official media. Nah kemudian gambar dan hasil peliputan baik berbentuk video, audio maupun tulisan ini akan kami kirimkan ke media center. Ya, kami kirim ke media center bila eventnya itu terbuka, misalnya pembukaan, maka gambar yang kami kirimkan adalah real time, begitu ya, real time atau di tahuran nanti ketika para kepala negara atau pimpinan organisasi internasional melakukan penanaman mangrove, maka ini terbuka dan real time kita salurkan ke media center. Jadi teman-teman media tetap bisa melihat apa yang terjadi di venue-venue tersebut dan kemudian bisa melakukan peliputan ataupun laporan berita. Sementara untuk official traveling media ya atau OTP tadi, ini mereka bisa melakukan peliputan bilateral ya ketika misalnya negaranya melakukan bilateral dengan negara lain, ini OTP bisa atau official traveling press bisa meliput begitu. Baik,
Baik, saya akan kembali ke Mbak Adita. Magnet dari KTT G20 selain Indonesia sebagai tuan rumah dan juga banyak pemimpin negara yang datang, juga tokoh dunia Mbak Adita. Salah satunya ada Jeff Bezos, Elon Musk. Kalau kepala negara kita sudah tahu lah, mereka punya protokoler masing-masing. Tapi bagaimana dengan tokoh dunia seperti Jeff Bezos dan Elon Musk ini? Seperti apa protokoler atau mungkin ada permintaan khusus dari mereka saat datang ke Bali untuk menghadiri KTT G20? Ya, tentu siapapun itu ya harus tunduk juga pada ketentuan yang ada di Indonesia, khususnya kaitannya dengan aviation security ya and safety. Tentu harus tunduk ya dengan hal tersebut. Dan kami sudah melakukan banyak diskusi juga, ya tentu di-lead oleh atau dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Tetapi dalam tataran operasional, teknisnya memang kami juga berkoordinasi dengan airline atau perusahaan-perusahaan penerbangan yang nanti akan mengangkut para delegasi ini. Khusus untuk para tokoh ya, memang tiap negara punya permintaan yang ya macam-macam ya. Ya kita sangat paham lah mereka tentu juga ingin memprotek atau melindungi para pimpinan dan delegasinya. Tetapi sekali lagi kami tetap bertumpu pada apa yang menjadi ketentuan di Indonesia karena ini ada di angkasa atau udaranya Indonesia ya. Tentu harus comply pada ketentuan aviasi di Indonesia. Ya, jadi termasuk juga mungkin tokoh-tokoh non-state ya, seperti tadi udah disebut Elon Musk, yang kemudian juga Jeff Bezos dan sebagainya, tentu harus tunduk juga. Permintaan-permintaan pasti ada, ya selama itu memang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ada ya tentu kita akan bisa penuhi. Tapi jika tidak ya kita akan tegas mengatakan kita tidak bisa menyediakan hal tersebut. Gitu Mbak. Oke, baik, baik. Terakhir saya akan ke Bang Usman. Bang Usman, banyak yang menyoroti terutama gaya kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 kali ini dibandingkan dengan negara sebelumnya. Apa yang secara singkat saja, apa yang bisa di-highlight soal perbedaan gaya kepemimpinan Indonesia dibandingkan presidensi yang sebelumnya? Ya, Presiden Jokowi ini menginginkan kita menjadi tuan rumah yang baik begitu. Nah, karena itu Presiden ini sangat detail ya dalam melihat segala persiapan G20. Karena apa? Karena kita ingin melayani tamu-tamu negara kita secara baik begitu, sehingga standar yang kita tetapkan ini tinggi juga begitu ya, tinggi juga sehingga ini mohon maaf nanti troika berikutnya ya, India itu sampai wah gimana lagi kita mau naikkan level penyelenggaraan kita nanti di India kalau Indonesia saja sudah seperti ini level standarnya begitu. Ini salah satu perbedaan ya atau improvement dari penyelenggaraan G20 di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara sebelumnya atau paling tidak dengan Italia begitu kan. Kemudian yang kedua ya Presiden Jokowi ini menginginkan ada hal konkret dari penyelenggaraan G20, tidak hanya berhenti pada komunike di atas kertas atau leaders declaration ya atau leaders summary ya, tetapi yang paling penting bagi Presiden Jokowi dan bagi Indonesia ada hal konkret. Hal konkret itu salah satunya sudah kita capai adalah dengan adanya yang kita sebut dana perantara pandemi ya, dana perantara kesehatan. Jadi bila di masa depan kita menghadapi persoalan kesehatan seperti pandemi COVID-19 seperti sekarang ini kita sudah punya dananya begitu. Nah ini salah satu yang hasil konkret dari G20 dan Indonesia lebih happy dengan hal konkret ya daripada misalnya dengan hal-hal yang di atas kertas seperti komunike, declaration ataupun summary itu tadi begitu dan tentu saja banyak hal konkret lainnya. Ya misalnya soal zero carbon dan seterusnya begitu itu ada hasil konkret. Baik, kita harapkan persiapan bisa berjalan dengan baik dan penyelenggaraan bisa membawa nama Indonesia menjadi lebih baik, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih Mbak Adita, Bang Usman untuk diskusi kita pada malam hari ini.